Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil proyek kami, yaitu sistem e-commerce fashion berbasis website. Untuk anggota kelompoknya ada Egy Boy Setiawan, Muhammad Adrian, Muhammad Ilham, saya sendiri, Nur Faizan sahabat pribadi, dan Sefa Ilham Maulana. Lanjut. Untuk yang pertama ada project charter. Yang pertama adalah latar belakang. Latar belakang kita mengambil dari industri fashion terus berkembang pesat di era digital. Namun banyak UMKM fashion yang belum memiliki platform online yang terintegrasi. Proyek ini bertujuan untuk membangun sistem e-commerce berbasis web yang memungkinkan toko fashion menjual produknya secara online dengan fitur katalog, pembayaran digital, pengiriman otomatis, dan dashboard pengelolaan penjualan. Yang kedua ada tujuan proyek. Di sini ada 4 poin. Yang pertama, membangun website e-commerce yang mudah digunakan dan responsif. Yang kedua, memperluas jangkauan pasar toko fashion secara digital. Yang ketiga, menyediakan sistem manajemen produk, pelanggan, dan transaksi dalam satu platform. Yang terakhir, meningkatkan efisiensi penjualan dan pelayanan pelanggan. Yang ketiga ada ruang lingkup, ada 4 poin juga. Yang pertama, fitur utama, katalog produk, keranjang belanja, sistem checkout, pembayaran online, dan dashboard admin. Yang kedua, integrasi dengan payment gateway dan sistem pengiriman. Yang ketiga, tampilan responsif untuk desktop dan mobile. Yang terakhir, fitur keamanan seperti login, autentikasi, enkripsi data, dan proteksi admin. Terus ada stakeholder utama. Yang pertama, pemilik bisnis fashion, ada penerima manfaat utama dari sistem. Tim pengembang ada project manager, programmer, UI UX, tester. Itu termasuk pelaksana teknis proyek. Yang ketiga ada pelanggan atau user, pengguna akhir platform. Yang keempat ada vendor hosting dan payment gateway, penyedia infrastruktur pendukung. Selanjutnya manfaat bisnis. Yang pertama meningkatkan omset dan jangkauan penjualan produk fashion. Yang kedua menurunkan biaya operasional toko fisik. Yang ketiga, mempercepat proses transaksi dan manajemen data pelanggan. Selanjutnya ada risiko awal. Yang pertama, keterlambatan pengembangan karena kompleksitas fitur. Yang kedua, integrasi payment gateway gagal. Yang ketiga, user adoption rendah karena kurang pelatihan. Yang keempat, durasi proyek 12 minggu. Yang kelima, tim proyek manager, sistem analis, programmer, back end dan front end, UI UX designer dan tester. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya ada WBS atau Work Breakdown Structure. Pada level 1 yaitu fase utama proyek, di dalam terdapat poin 1.0 yaitu inisiasi dan perencanaan proyek, lalu ada pengembangan sistem e-commerce dan implementasi dan peluncuran. Selanjutnya ada level 2 yaitu deliverable kunci, di dalamnya ada poin 1.0 yaitu inisiasi dan perencanaan proyek. Selanjutnya ada penetapan ruang lingkup dan persyaratan. Selanjutnya ada perencanaan anggaran dan sumber daya, desain arsitektur dan teknologi. Selanjutnya pada poin 2.0 itu ada pengembangan sistem e-commerce, pengembangan front end, pengembangan back end, pengembangan fitur e-commerce. Selanjutnya pada poin 3.0 dan selanjutnya itu ada implementasi dan peluncuran, pengujian sistem atau QA, terus ada persiapan data konten atau produk dan visual, peluncuran produk atau go live. Di level 3 paket kerja detail pada poin 1.3 desain arsitektur dan teknologi, pemilihan platform e-commerce, desain database produk, desain integrasi pihak ketiga. Pada poin 2.1 pengembangan front end, implementasi tampilan beranda dan navigasi, pengembangan halaman dan detail produk, implementasi desain responsif. Dan pada poin 3.2 persiapan data konten, pengambilan foto produk, input data produk, dan terakhir finalisasi copywriting. Selanjutnya ada KPI proyek atau Key Performance Indicator. Yang pertama ada kepatuhan anggaran budget adherence, targetnya kurang dari 5% deviasi. Metrik pengukurannya perbandingan biaya aktual
dan biaya rencana. Yang kedua, kepatuhan jadwal, schedule adherence, kurang dari 10% penundaan. Metrik pengukurannya persentase tugas yang selesai tepat waktu. Yang ketiga, cakupan pengujian, test coverage, targetnya lebih dari 95%. Metrik pengukurannya persentase requirement yang lolos uji QA. Yang keempat, kinerja sistem, load time, kurang dari 3 detik. Metrik pengukurannya waktu muat halaman utama dan produk. Yang kelima, kepuasan pengguna internal UAT lebih dari 85% skor. Metrik pengukurannya skor survei UAT pengguna internal. Yang keenam, tingkat cacat density targetnya kurang dari 0,5 bug per modul. Metrik pengukuran jumlah bug pasca peluncuran. Selanjutnya ada RACI Matrix. Di sini ada 5. Yang pertama, Project Manager saya sendiri, Sistem Analis Seva, Programmer Ilham, UI UX Designer Adrian, Tester Faiz. Aktivitasnya analisis kebutuhan, Project Manager A, Sistem Analis R, Programmer C, UI UX Designer I, Tester I. Desain database dan arsitektur, Project Manajernya C, Sistem Analis A, Programmer R, UI UX Designer I, Tester I. Desain UI UX, Project Manager C, Sistem Analis I, Programmer I, UI UX Designer R, Tester I. Pengembangan backend, Project Manager I, Sistem Analis C, Programmer R, UI UX Designer I, Tester I. Pengembangan front-end, Project Manajernya I, Sistem Analis I, Programmer R, UI UX Designer C, Tester I. Integrasi sistem, Project Manager A, Sistem Analis R, Programmer C, UI UX Designer I, Tester C. Testing dan bug fixing, Project Manager I, Sistem Analis C, Programmer R, UI UX Designer I, Tester A. Deployment System, Project Manajernya A, Sistem Analis R, Programmer C, UI UX Designer I, Tester I. Pelatihan pengguna, Project Manajernya A, Sistem Analis R, Programmer I, UI UX Designer I, Tester I. Yang terakhir, evaluasi proyek, Project Manager R, Sistem Analis A, Programmer I, UI UX Designer I, Tester C. Keterangannya ini R, responsible, A, accountable, C, consult, I, inform. Selanjutnya ada timeline atau Gantt chart dalam 12 minggu. Di dalam WBS level 3, yang pertama itu ada 1.0 inisiasi dan perencanaan produk. Ini dilakukan pada minggu ke-1 dan kedua. Fokusnya untuk menentukan visi, ruang lingkup, serta strategi pelaksanaan proyek. Lalu selanjutnya ada 1.1 penetapan ruang lingkup. Masih dalam 2 minggu pertama, tim menentukan fitur utama sistem, target pengguna, dan batasan teknis agar proyek lebih terarah. Selanjutnya ada 1.3.1 pemilihan platform e-commerce. Juga dilakukan minggu awal, yaitu menentukan apakah sistem akan dibangun secara custom atau menggunakan platform seperti Shopify, WooCommerce, atau Laravel. Selanjutnya 2.0 pengembangan sistem. Berlangsung dari minggu ketiga sampai minggu ke-9, mencakup pengembangan tampilan front-end, logika sistem back-end, dan fitur transaksi. Selanjutnya ada 2.1.1 implementasi tampilan beranda atau mockup. Dilaksanakan pada minggu ketiga sampai minggu kelima untuk membuat tampilan antarmuka utama sesuai dengan mockup. Selanjutnya ada 2.2, yaitu pengembangan backend atau API, dikerjakan mulai minggu keempat sampai minggu ke-7, berfokus pada logika sistem, pengelolaan database, dan integrasi API. Lalu ada 2.3 pengembangan fitur, pembayaran atau checkout. Dijalankan pada minggu ke-7 sampai minggu ke-9 untuk membangun sistem transaksi yang aman dan berfungsi penuh. Lalu ada 3.0 implementasi dan peluncuran. Tahap akhir proyek dilakukan dari minggu ke-8 hingga minggu ke-12, mencakup pengisian data, uji sistem, dan rilis ke publik. Lalu ada 3.2.2 input data produk dan konten, berlangsung di minggu ke-8 hingga minggu ke-10.
tim menginput data produk seperti nama, harga, deskripsi, dan gambar ke sistem. Selanjutnya ada 3.1 pengujian sistem QA atau UAT dilakukan di minggu ke-10 sampai ke-11 untuk memastikan semua fitur berfungsi dengan baik tanpa bug. Lalu ada 3.3 peluncuran produk atau go live. Minggu ke-12 sistem resmi diluncurkan dan dapat digunakan oleh pengguna akhir. Lalu terakhir ada tinjauan pasca implementasi. Masih minggu ke-12 dilakukan evaluasi performa sistem serta diidentifikasi area perbaikan untuk versi berikutnya. Lalu di sini ada analisis resistensi perubahan. Pada bagian ini berisi analisis terhadap area yang mungkin mengalami penolakan atau kesulitan saat proyek perubahan dijalankan. Untuk staf operasional, mereka takut terhadap otomatisasi pekerjaan dan sistem baru. Dampaknya bisa menyebabkan kesalahan pengiriman atau keterlambatan. Solusinya dilakukan pelatihan intensif dan simulasi fulfillment. Lalu ada staf penjualan atau toko fisik. Mereka khawatir e-commerce akan mengurangi komisi penjualan, sehingga dukungan terhadap promosi online bisa menurun. Strateginya dengan program intensif penjualan omnichannel. Lalu untuk manajemen memiliki keraguan terhadap ROI dan keamanan data yang bisa menunda persetujuan proyek. Mitigasinya dengan presentasi proyeksi pendapatan dan keamanan data termasuk penerapan SSL dan PCI. Lalu di sini ada model manajemen perubahan atau ADKAR. Bagian ini menjelaskan terhadap perubahan yang digunakan dalam proyek e-commerce berdasarkan model ADKAR. Tahap yang pertama ada tahap awareness, yaitu membangun kesadaran pentingnya transformasi digital bagi seluruh karyawan dan manajemen. Lalu ada tahap desire, menumbuhkan keinginan untuk mendukung digitalisasi, terutama bagi tim proyek dan staf operasional. Lalu ada tahap knowledge, memberikan pengetahuan tentang cara penggunaan sistem e-commerce, ditujukan untuk tim konten, gudang, dan marketing. Lalu ada tahap ability, melatih kemampuan agar staf dapat menjalankan sistem baru secara mandiri, terutama untuk staf operasional dan CS. Dan terakhir ada reinforcement, yaitu penguatan melalui evaluasi performa dan penghargaan atas pencapaian milestones, melibatkan seluruh organisasi. Kemudian selanjutnya ada strategi komunikasi dan pelatihan. Strategi komunikasi itu memiliki tujuan memastikan seluruh stakeholder memahami perkembangan proyek dan perubahan sistem. Yang memiliki saluran yaitu email resmi, meeting mingguan, papan proyek, Jira atau Trello, dan buletin internal. Pesan kunci per fasenya itu awal adalah Hamka Fashion Go Digital, memperluas jangkauan dan menghadirkan pengalaman belanja lebih modern yang memiliki pengembangan 80%. Pengembangan 80% front end selesai sesuai mockup minggu ini. Peluncuran itu siap go live, pastikan semua data produk telah terverifikasi di UAT. Kemudian ada frekuensi komunikasi. Yang pertama itu PM atau manajemen, laporan bulanan dan rapat milestone. PM tim proyek, stand up meeting harian dan review mingguan. Kemudian ada strategi pelatihan yang dilengkapi oleh kelompok audiens, materi pelatihan, dan metode pelatihan. Yang pertama itu ada tim konten atau marketing. Materinya itu upload produk, optimasi SEO, update banner koleksi. Yang metode pelatihan itu workshop interaktif di sistem staging. Yang kedua ada staf gudang atau operasional. Penggunaan sistem inventory dan fulfillment. Yang metode pelatihan itu on the job training atau OJT. Yang terakhir ada customer service, yang materinya itu adalah akses data pesanan, retro penukaran produk, yang memiliki metode pelatihan role play dan simulasi kasus pelangganan. Kemudian kita lanjut ke mockup.
Oke, untuk yang selanjutnya ada mockup dari sistem e-commerce fashion berbasis web. Di sini kita menggunakan desain beranda homepage-nya, yaitu menggunakan bagian above the fold, yang dimana itu memberikan kesan yang premium dan simetris. Selanjutnya pada bagian navigasi atau header-nya itu ada beberapa menu. Yang pertama ada kategori produk, terus koleksi, kontak, dan juga blog. Mungkin nanti bisa ditambahkan logo atau ikon-ikon keranjang belanjanya. Selanjutnya sticky navbar-nya itu tetap tampil saat scroll atau menu drop down untuk kategori produk. Pada kategori atau koleksi unggulannya ada beberapa blok. Yang pertama kategori men's jacket, women's coats, dan aksesoris. Mungkin nanti kita bisa ada gambar juga, gambar besar masing-masing kategori, plus ditambahkan text overlay-nya. Selanjutnya ada produk unggulannya. Yang pertama di produk unggulan kita di sini ada produk gambar, nama produk, harga, dan tombol seperti add to cart atau view details. Bisa juga nanti ada badge seperti new, sale, atau limited edition juga. Yang selanjutnya best sellers. Itu mungkin yang di best sellernya bisa banner ditambahkan nanti untuk banner promosi atau koleksi spesial musim dingin, misalnya up to 30% off winter sale. Yang selanjutnya coba scroll ke bawah. Nah, itu kita di situ ada blog juga kayak kategori-kategorinya kayak men, new collection, dan woman. Itu untuk kategori bawah. Selanjutnya kita ke bagian footer, kayak misalkan di bagian footer yang bawah kita mendapatkan informasi konteks seperti sosial media ikonnya yang kayak Instagram, Facebook, Pinterest. Terus kita menambahkan juga tautan kebijakan, syarat, dan ketentuan, FAQ, peta situs, yang akan memberikan akses informasi daripada pelanggan kepada brand-brand kita yang akan melalui sosial media. Mungkin dari kelompok kita segitu aja hasil presentasinya. Sekarang boleh masuk ke sesi tanya jawab. Oke, sebentar ya. Saya stop itunya, screen-nya tutup dulu. Ini pertama buat Muhammad Ilham. Apa saja Coba, tahap utama dalam apa saja? WBS untuk proyek pengembangan sistem e-commerce fashion berbasis web mulai dari itu lihat ya, dan kebutuhan hingga implementasi dan pemeliharaan. Ada di chat, Oh, di chat udah ada ya Pak Soleh? udah tuh ya. Siap, Satu Pak. itu. Terus yang Ya, siap. kedua, yang kedua buat Seva Iya, Pak. ya. Bagaimana pembagian tugas dalam WBS dapat memastikan bahwa integrasi optimal antara fitur, katalog produk, keranjang belanja, dan sistem pembayaran online. Ya, Oke, Pak. nomor dua. Nomor tiga buat Egi Iya, Pak. mengenai KPI.
Ya, indikator kinerja apa yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan sistem e-commerce dalam meningkatkan penjualan dan kepuasan pelanggan. Ya, soal untuk yang keempat untuk Faiz, Siapa? bagaimana KPI dapat diterapkan untuk menilai performa sistem seperti kecepatan transaksi, jumlah kunjungan pelanggan, dan tingkat konversi pembelian. 4. Berapa yang belum saya? 1, 2, 3. Saya, Pak. Andrian ya? Iya, betul. Yang kelima, siapa saja yang harus dimasukkan dalam ranci matrix, misalnya project manager, web developer, UI UX designer, QA tester, marketing, dan admin toko. Serta bagaimana peran tanggung jawab masing-masing pada setiap tahap proyek. Nomor 5. Yang keenam adalah ini soal kelompok. Keenam, kelompok ya, elemen apa saja yang sebaiknya ditampilkan dalam mockup halaman utama dan halaman produk agar pengguna dapat dengan mudah mencari, memilih, dan membeli produk fashion secara intuitif. Ya, oke. Saya kasih waktu 10 menit untuk menjawab.
Oke, silakan di-share jawabannya. Oke, sebentar Pak. Masih ini ada yang apa? Di jawabannya masih ada yang perlu dicatat lagi, sedikit lagi sih. Salam. Ya udah. Oke, Ilham, silakan. Bapak sudah kelihatan Pak share screen-nya? Oke, sudah. Silakan dibacakan. Ya. Untuk pertanyaan soal yang pertama adalah apa saja tahapan utama dalam OBS untuk proyek pengembangan sistem e-commerce fashion berbasis website, mulai dari analisis kebutuhan hingga implementasi dan pemeliharaan. Jawabannya untuk yang pertama, inisiasi dan perencanaan proyek. Tujuannya menentukan arah proyek, kebutuhan sistem, dan strategi pelaksanaan. Tahapan utamanya ada beberapa poin. Yang pertama 1.1 penetapan ruang lingkup dan persyaratan. Yang pertama dalam poin itu ada 3 poin juga. Yang pertama analisis kebutuhan pengguna, pemilik toko dan pelanggan. Yang kedua identifikasi fitur utama, katalog, checkout, pembayaran. Yang ketiga penentuan batasan proyek dan target waktu. Ke bawahan dikit. Yang kedua 1.2 perencanaan anggaran dan sumber daya. Yang pertama estimasi biaya, durasi, dan tenaga kerja. Yang kedua pembagian peran tim, PM, programmer, UI UX tester. Yang ketiga 1.3 desain arsitektur dan teknologi. Yang pertama pemilihan platform custom e-commerce, yang kedua perancangan database, produk dan user, yang ketiga rencana integrasi pihak ketiga, payment gateway, logistik. Selanjutnya yang kedua, pengembangan sistem e-commerce. Tujuannya membangun sistem sesuai kebutuhan yang telah dirancang. Tahapan utamanya yang pertama 2.1 pengembangan front end sesuai mockup Figma. Yang pertama implementasi tampilan beranda, navigasi, dan katalog produk. Yang kedua desain responsif desktop dan mobile. Yang kedua 2.2 pengembangan backend dan integrasi. Yang pertama pembuatan API dan server side logic. Yang kedua integrasi database, payment gateway, dan sistem pengiriman. Yang ketiga 2.3 pengembangan fitur e-commerce. Yang pertama keranjang belanja, chart, checkout, konfirmasi pembayaran. Yang kedua dashboard admin untuk manajemen produk dan transaksi. Yang ketiga, implementasi dan peluncuran. Tujuannya menguji, menyiapkan konten, dan meluncurkan sistem ke lingkungan produksi. Tahapan utamanya yang pertama 3.1 pengujian sistem QA dan UAT. Yang pertama pengujian fungsionalitas, performa, dan keamanan. Yang kedua perbaikan bug dan validasi hasil uji. Yang kedua 3.2 persiapan data konten. Yang pertama upload foto produk dan deskripsi. Yang kedua penulisan copywriting untuk banner dan koleksi.
Yang ketiga, 3.3 peluncuran produk produksi go live. Yang pertama, migrasi ke server utama. Yang kedua, pelatihan pengguna admin staf gudang CS. Yang ketiga, pemantauan awal dan troubleshooting. Yang nomor 4, pemeliharaan dan evaluasi tambahan setelah go live. Tujuannya menjaga keberlanjutan sistem dan meningkatkan kualitas pasca implementasi. Ada 4 poin. Yang pertama, pemantauan performa sistem dan uptime. Yang kedua, perbaikan bug pasca peluncuran. Yang ketiga, pembaruan fitur berdasarkan feedback pengguna. Yang terakhir, evaluasi efektivitas produk proyek berdasarkan KPI, load time, defect rate, kepuasan pengguna. Kemudian saya izin jawab ya Pak pertanyaan kedua. Pertanyaan itu bagaimana pembagian tugas dalam WBS dapat memastikan integrasi yang optimal antara fitur katalog produk, keranjang belanja, dan sistem pembayaran online. Jawabannya adalah dalam proyek e-commerce, WBS biasa dibagi menjadi beberapa paket kerja atau work package. Berdasarkan fitur fungsional utama misalnya, yang pertama itu ada pemecahan berdasarkan modul utama. WBS membagi proyek menjadi beberapa bagian besar sesuai fungsinya seperti modul katalog produk atau pengelolaan data kategori pencarian, modul keranjang belanja atau penyimpanan item sementara dan perhitungan total, modul pembayaran online, yaitu proses transaksi dan koneksi ke payment gateway. Pembagian ini memastikan setiap tim fokus pada fungsi tertentu namun tetap terarah menuju satu sistem yang saling terhubung. Kemudian yang kedua ada penentuan titik integrasi antar modul. Setiap modul tidak berdiri sendiri. WBS membantu menentukan titik integrasi di mana data produk dari katalog harus bisa terbaca di keranjang belanja. Data belanja dari keranjang harus diteruskan ke sistem pembayaran. Hasil transaksi dari pembayaran harus memperbarui stok produk dan status pesanan di katalog. Dengan titik integrasi yang jelas, komunikasi antar fitur menjadi lancar dan tidak terjadi tumpang tindih fungsi. Kemudian yang ketiga ada pengaturan urutan dan ketergantungan pekerjaan. WBS menentukan urutan pengerjaan agar integrasi berjalan logis. Misalnya, modul katalog harus selesai sebelum modul keranjang dikerjakan. Modul keranjang harus berfungsi dengan baik sebelum sistem pembayaran dikembangkan. Ketergantungan ini membantu tim memahami prioritas kerja dan mencegah terjadinya error pada tahap integrasi. Kemudian yang keempat ada penetapan peran dan tanggung jawab. Dalam WBS, setiap bagian tugas memiliki tanggung jawab, yaitu pengembang backend bertugas menyiapkan API dan alur data antar modul. Pengembangan frontend memastikan tampilan dan interaksi pengguna terhubung dengan baik. Kemudian ada tim QA atau QC melakukan pengujian untuk memastikan semua modul saling berfungsi secara harmonis. Kemudian yang kelima ada pengujian dan validasi integrasi sistem. Setelah masing-masing modul selesai, dilakukan tahap pengujian integrasi meliputi uji unit per fitur, uji integrasi, itu alur alur katalog, keranjang, sampai pembayaran. Uji penerimaan pengguna pengguna atau UAT untuk memastikan sistem bekerja sesuai kebutuhan. Tahapan ini memastikan tidak ada gangguan antar fitur ketika sistem dijalankan secara keseluruhan. Selanjutnya, soal yang ketiga, indikator kinerja apa yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan sistem e-commerce dalam meningkatkan penjualan dan kepuasan pelanggan. Yang pertama, penjualan dan pendapatan. Total penjualan, jumlah transaksi atau nilai penjualan dalam periode tertentu. Pendapatan per pelanggan, revenue per customer, mengukur rata-rata pengeluaran setiap pelanggan. Tingkat pertumbuhan penjualan, persentase kenaikan penjualan dari periode sebelumnya. Yang kedua, konversi dan aktivitas pengguna. Rasio konversi, conversion rate, persentase pengunjung yang melakukan pembelian dari total pengunjung. Rasio keranjang belanja, cart abandonment rate, persentase pelanggan yang meninggalkan keranjang tanpa menyelesaikan transaksi. Jumlah pengunjung unik, unique visitors, mengukur jangkauan dan traffic situs. Yang ketiga, kepuasan dan loyalitas pelanggan. Net Promoter Score, NPS, seberapa besar pelanggan merekomendasikan platform ke orang lain. Tingkat retensi pelanggan, customer retention rate, persentase pelanggan yang kembali membeli dalam periode tertentu. Rating dan ulasan pelanggan, feedback langsung terkait pengalaman berbelanja. Yang keempat, efisiensi operasional, waktu pemrosesan pesanan, order fulfillment time, lamanya pesanan diproses dan dikirim ke pelanggan. Tingkat kesalahan pesanan, order error rate, jumlah pesanan yang bermasalah dibanding total pesanan.
tingkat respon layanan pelanggan, waktu rata-rata untuk merespon pertanyaan atau keluhan pelanggan. Yang kelima, aktivitas pemasaran dan promosi. ROI kampanye, pemasaran, efektivitas promosi dalam mendatangkan penjualan. Tingkat klik pada promosi, CTR, persentase pengguna yang mengklik iklan atau promo di platform. Lalu berikutnya nomor 4, pertanyaannya, bagaimana KPI dapat diterapkan untuk menilai performa sistem seperti kecepatan transaksi, jumlah kunjungan pengguna, dan tingkat konversi pembelian? Jadi KPI atau Key Performance Indicator dapat diterapkan untuk menilai performa sistem dengan cara menetapkan ukuran-ukuran yang menggambarkan seberapa efektif sistem tersebut dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Misalnya untuk aspek kecepatan transaksi, KPI bisa berupa waktu rata-rata yang dibutuhkan sistem dalam memproses satu transaksi. Semakin singkat waktunya, semakin baik kinerjanya. Hal ini penting karena kecepatan sistem berpengaruh langsung terhadap kepuasan pengguna. Kemudian, pada jumlah kunjungan pengguna, KPI dapat diukur melalui metrik seperti Daily Active User atau DAU atau Monthly Active User atau MAU. Angka ini menunjukkan seberapa sering pengguna berinteraksi dengan sistem, yang mencerminkan daya tarik dan relevansi platform tersebut. Sementara untuk tingkat konversi pembelian, KPI biasanya dilihat dari persentase pengunjung yang benar-benar melakukan transaksi setelah mengakses sistem. Angka ini membantu menilai seberapa efektif sistem dalam mendorong pengguna dari tahap kunjungan hingga ke tahap pembelian. Dengan memantau KPI secara berkala, organisasi dapat mengetahui bagian mana dari sistem yang sudah optimal dan mana yang masih perlu diperbaiki. Jadi KPI bukan sekedar angka, melainkan alat penting untuk memahami performa sistem secara menyeluruh dan membuat keputusan yang lebih tepat berbasis data. Selanjutnya untuk pertanyaan kelima, siapa saja yang harus dimasukkan dalam Rachi Matrix, misalnya Project Manager, Web Developer, UI UX Designer, QA Tester, Marketing, dan Admin Toko, serta bagaimana peran dan tanggung jawab masing-masing pada setiap tahap proyek. Jawabannya, dalam Rachi Matrix, kami melibatkan peran utama yang memiliki tanggung jawab berbeda pada tiap tahap proyek, yaitu yang pertama ada PM atau Project Manager, berperan mengatur jalannya proyek secara keseluruhan. Tanggung jawabnya itu ada responsible dalam perencanaan dan koordinasi tim, accountable terhadap hasil akhir dan ketetapan waktu proyek. Yang kedua ada UI UX Designer, berperan mendesain tampilan dan pengalaman pengguna. Tanggung jawab yaitu responsible pada tahap desain mockup, wireframe, dan user testing. Selanjutnya ada consult pada saat pengembangan front end agar tampilan sesuai desain. Yang ketiga ada web developer atau front end dan back end, berperan mengimplementasikan sistem e-commerce secara teknis. Tanggung jawabnya responsible dalam pengembangan fitur front end, back end, dan API. Lalu ada accountable atas performa dan keamanan sistem. Yang keempat ada QA tester atau quality assurance, berperan menguji fungsionalitas dan memastikan sistem bebas bug. Tanggung jawabnya responsible pada tahap testing, QA, dan UAT. Lalu konsul jika ada error atau perbaikan sistem sebelum peluncuran. Yang kelima, marketing atau content manager, berperan mengelola konten produk dan strategi promosi. Tanggung jawab yang pertama responsible dalam pengisian data produk, foto, dan deskripsi. Lalu ada konsul saat peluncuran dan kampanye pemasaran. Yang terakhir yang keenam, admin toko atau store manager, berperan mengelola operasional setelah sistem berjalan. Tanggung jawab pertama responsible untuk input dan update data produk setelah go live. Lalu ada inform selama proses pengembangan agar sistem sesuai kebutuhan toko. Sudah selesai? Sudah selesai, Pak. Oke, nanti dikirim ke Olu yang ini Oke. terakhir dan PowerPoint yang tadi. Ya, Kalau semua. PPT-nya di Kolu juga, Pak. Ya, semuanya PPT sama ininya ke Olu semua. Laporannya ya. Oke. Oke. Baik, cukup sekian. Closing Oke, statement. cukup sekian
Cukup sekian presentasi dari kelompok kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Good.